Bayangin, kamu lagi sekolah, terus disuruh ngepel toilet setiap hari, apa kamu bakal protes? Di Jepang, itu hal biasa banget, karena di hampir semua sekolah di sana, nggak ada petugas kebersihan. Semua murid diwajibkan bersihin ruang kelas, lorong, bahkan kamar mandi. Kenapa? Karena mereka percaya, kalau kamu ikut bersihin tempatmu sendiri, kamu bakal lebih menghargainya. Ini juga bagian dari pendidikan moral biar anak-anak jadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan rendah hati. Hasilnya, sekolah-sekolah Jepang tuh bersih banget. Dan murid-muridnya punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Semua itu dimulai dari sapu dan kain pel. Kalau aturan ini diterapin di sekolah kamu, setuju nggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bayangin, kamu lagi jalan di kota super bersih, tapi nggak ada tempat sampah sama sekali. Di Jepang, kamu bisa keliling kota seharian tanpa nemuin satupun tempat buang sampah. Tapi anehnya, nggak ada tuh sampah berserakan. Ini bukan karena Jepang penuh petugas kebersihan. Justru mereka jarang banget kelihatan. Setelah serangan gas beracun di Tokyo tahun 1995, pemerintah ngurangin tempat sampah di ruang publik buat alasan keamanan. Sejak itu, warga Jepang terbiasa bawa sampahnya sendiri pulang. Bahkan kalau makan atau jajan di luar, mereka simpan bungkusnya dulu sampai nemu tempat buang yang sesuai. Dan jangan heran, di sana sampah dipisah sampai lebih dari 5 jenis. Jadi kebersihan di Jepang bukan soal aturan, tapi soal kesadaran kolektif. Kebayang nggak kalau ini diterapin di kota kamu? Masih pada buang sampah sembarangan atau malah jadi ikutan tertib? Bayangin, kamu lagi sakit keras, tapi ambulan yang datang bukan mobil, tapi perahu. Kedengarannya kayak film, tapi ini nyata. Ada satu kota di dunia yang nggak punya jalan raya sama sekali. Nggak ada mobil, motor, atau bus. Bahkan polisi dan pemadam kebakarannya juga naik perahu. Nama kotanya Venesia. Di Italia, kotanya dibangun di atas air dan dipenuhi lebih dari 100 pulau yang disambungin sama 400 jembatan dan ratusan kanal. Makanya, di sini nggak ada klakson, cuma suara dayung dan air. Tenang banget, tapi juga aneh banget. Sayangnya, kota ini pelan-pelan tenggelam, air laut makin naik, dan fondasi bangunan terus terkikis. Banyak ilmuwan bilang Venesia bisa hilang dalam 100 tahun. Kalau kamu bisa liburan ke sini cuma sekali seumur hidup, kamu bakal pergi sekarang atau nunggu sampai terlambat? Tulis jawaban kamu di komentar. Dan follow biar gak ketinggalan fakta-fakta dunia paling gila lainnya. Bayangin, kamu lagi stres berat, terus bos kamu bilang, coba deh tidur di hutan semalaman. Terdengar gila kan? Tapi di Finlandia, itu hal biasa. Di Finlandia, banyak orang yang sengaja tidur sendirian di tengah hutan, tanpa sinyal, tanpa listrik, tanpa gadget, bukan karena tersesat, tapi emang buat nenangin pikiran. Mereka percaya bahwa alam itu terapi terbaik. Suara angin, aroma pepohonan, dan keheningan total bisa bantu reset otak. Makanya, banyak kantor dan sekolah di sana justru nyaranin pegawainya rehat ke hutan. Hasilnya, Finlandia jadi salah satu negara dengan tingkat stres terendah di dunia. Dan fun fact, mereka juga sering juara negara paling bahagia versi PBB. Mungkin karena mereka lebih sering pelukan sama alam, bukan sama layar. Menurut kamu, kalau kamu disuruh tidur sendirian di hutan buat healing, berani nggak? Tulis berani atau nggak mau di komentar. Dan follow buat dapet cara-cara healing paling unik dari seluruh dunia. Bayangin, jam 12 malam, tapi langit masih terang kayak jam 12 siang. Mau tidur susah, mau keluar nggak gelap-gelap. Ini beneran kejadian nyata. Di beberapa tempat, di lingkar Arktik, kayak Norwegia bagian utara, ada fenomena unik namanya Midnight Sun, atau matahari tengah malam. Matahari nggak terbenam sama sekali selama hampir 2 bulan. Ini terjadi karena kemiringan bumi saat musim panas. Akibatnya, daerah dekat kutub bisa dapat cahaya matahari 24 jam non-stop. Di kota Trams, Norwegia misalnya, matahari terus bersinar dari Mei sampai Juli. Kedengarannya keren, tapi banyak warga justru susah tidur, bingung waktu ibadah, sampai kehilangan ritme hidup. Makanya, tirai anti cahaya dan jam tubuh buatan itu laku keras di sana. Kalau kamu tinggal di tempat yang nggak pernah malam selama 60 hari, kira-kira kamu bakal enjoy atau malah stres? Tulis enjoy atau stres di komentar. Dan follow buat fakta-fakta bumi paling aneh lainnya. Bayangin,
Demi ujian masuk universitas, kamu dikarantina kayak pasien penyakit menular. Serius, ini beneran kejadian. Di Cina, ujian masuk universitas itu disebut Gaokao. Dan ini bukan ujian biasa. Ini ujian yang bisa menentukan masa depan hidup kamu secara harfiah. Saking seriusnya, siswa bahkan dilarang ketemu orang luar seminggu sebelum ujian. Hotel penuh, kamar disewa khusus buat belajar. Bahkan ada orang tua yang nginap bareng anaknya cuma buat nyuapin dan jaga mood. Dan kalau ada gejala sakit dikit aja, langsung dikarantina biar nggak nularin peserta lain. Setiap tahun, lebih dari 10 juta siswa ikut Gaokao. Waktu ujian dimulai, jalanan ditutup, polisi turun tangan. Dan orang tua nangis-nangis di depan gerbang sekolah. Karena nilai Gaokao bisa jadi penentu kelas sosial kamu. Kalau kamu disuruh ikut ujian kayak gini, penuh tekanan, karantina, dan satu kesalahan, bisa ngancurin masa depan. Kamu sanggup? Tulis siap tempur atau nyerah aja di komentar. Dan follow biar kamu makin tahu betapa gilanya dunia ini. Bayangin, kamu lupa flush toilet di tempat umum. Tiba-tiba disamperin petugas dan didenda jutaan. Di Singapura, kalau kamu lupa nyiram toilet umum setelah pakai, kamu bisa didenda sampai 150 dolar Singapura, alias lebih dari 1,5 juta rupiah. Dan ya, petugas bisa ngecek langsung setelah kamu keluar. Ini bukan bercanda. Singapura emang terkenal sebagai negara super bersih dan disiplin. Makanya, toilet jorok dianggap pelanggaran serius karena bisa ganggu kenyamanan dan kebersihan publik. Pernah ada turis yang lupa flush karena buru-buru. Ditahan dan disuruh bayar denda di tempat. Jadi, kalau kamu ke Singapura, jangan lupa flush. Pilih taat atau tegang di komentar. Dan follow kalau kamu suka fakta-fakta absurd dari seluruh dunia.